Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mei Reza Putri Ardianti, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 20. Pada video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi dan sistem informasi. Nah, apa itu sejarah akuntansi? Sejarah akuntansi adalah akuntansi itu sudah dikenal sejak manusia mulai bisa menghitung dan membuat catatan. Informasi ini tidak hanya ditulis pada kertas, tetapi juga pada kayu, batu, dan daun. Pada abad ke-15, terjadi perkembangan dan perluasan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Venesia di Italia, menyebabkan manusia memerlukan sistem pencatatan yang lebih sistematis. Pada tahun 1494, Luca Pacioli, seorang ahli matematika, menulis sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Terdapat subbab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris. Bab ini memperkenalkan sistem tata buku berpasangan, double entry system. Buku ini merupakan cikal bakal perkembangan akuntansi, sehingga Luca Pacioli disebut sebagai bapak akuntansi. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental. Setelah tahun 1960, Indonesia mulai menggunakan akuntansi sistem Amerika, yaitu Anglo-Saxon, karena dipandang lebih efisien dan praktis. Pengertian akuntansi itu menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi keuangan yang signifikan dan dinyatakan dalam satuan mata uang, menginterpretasikan hasil proses tersebut. Pemakai informasi akuntansi ada dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Jika pihak internal yaitu manajer, pihak eksternal antara lain: pertama, investor; kedua, karyawan dan serikat pekerja karyawan; ketiga, pemberi pinjaman atau bank; keempat, kreditur; kelima, pemerintah; dan keenam, masyarakat. Kegunaan informasi akuntansi: yang pertama, pemilik perusahaan berguna dalam mengambil keputusan untuk membesarkan atau mengurangi investasi. Yang kedua, investor, yaitu orang yang memberikan investasi modal kepada perusahaan. Investor memerlukan informasi akuntansi berupa kondisi keuangan sebagai bahan landasan. Yang ketiga, karyawan dan serikat pekerja karyawan. Dengan informasi akuntansi, karyawan dapat mengetahui prospek karir di masa depan dan dapat mengetahui besaran bonus yang diterima, serta sebagai sarana evaluasi diri atas performanya. Yang keempat, kreditur. Kreditur adalah pihak yang meminjamkan dana sebagai modal kepada perusahaan, yang akan mengevaluasi perusahaan melalui informasi keuangan sehingga dapat memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak. Yang kelima, pemerintah. Dengan mengetahui informasi akuntansi, pemerintah dapat mengawasi dan memantau perusahaan dalam hal pembayaran pajak, kelayakan gaji pegawai, dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Yang keenam, masyarakat. Dengan mengetahui informasi akuntansi perusahaan untuk dapat memastikan peran perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sosialnya. Yang ketujuh, ekonom, praktisi, dan analisis. Mengetahui informasi akuntansi untuk memprediksi situasi ekonomi, inflasi, pertumbuhan dan pendapatan nasional, dan sebagainya. Kualitas informasi akuntansi: ada 7 karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Yang pertama, relevan. Relevan dapat mengacu pada beberapa cara dalam membantu informasi akuntansi, dapat membantu pengambilan keputusan keuangan suatu perusahaan. Kualitas informasi akuntansi dikatakan relevan jika sudah memenuhi 3 syarat, yaitu
prediksi, umpan balik, dan tepat waktu. Yang kedua adalah keandalan atau reliability. Diartikan sebagai suatu keandalan yang menunjukkan seberapa jauh informasi yang didapat secara akurat. Dikatakan andal jika memiliki ciri dapat diuji, netral, dan kelengkapan. Yang ketiga adalah dapat dipahami. Laporan keuangan tersebut harus dipahami dengan sejauh mana informasi tersebut sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. 4. Dapat dibandingkan. Artinya, kebenaran dari informasi keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan suatu perusahaan antar periode. Akuntansi memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu prinsip dasar historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsisten, dan prinsip pengungkapan penuh. Dan ada pula macam-macam bidang akuntansi: akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, akuntansi anggaran, akuntansi sektor publik, dan sistem akuntansi informasi. Ada 4 jenis profesi akuntansi. Yang pertama, akuntansi publik adalah akuntansi yang berprofesi sebagai auditor bebas terhadap laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi swasta adalah seorang akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan menjabat fungsi tertentu dalam jajaran manajemen. Yang ketiga, akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bekerja pada badan pemerintahan dan tugasnya mengawasi dan mengelola kekayaan dan keuangan negara. Yang keempat, akuntansi pendidik, akuntan yang kegiatannya di bidang berpendidikan. Dan ada pula klasifikasi kelompok akun. Yang pertama, akun real atau neraca adalah suatu perkiraan pada akhir periode yang dilaporkan sebagai unsur neraca, bersifat permanen, meliputi akun harta, uang, dan modal. Yang kedua, akun nominal adalah suatu perkiraan yang pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai unsur laba atau rugi, di mana sifatnya sementara. Akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan beban. Macam-macam kode akun antara lain: yang pertama, kode numerial; yang kedua, kode desimal; yang ketiga, kode mnemonik; yang keempat, kode kombinasi huruf dan angka. Inilah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan kata.